Baik, Bapak dan Ibu, kita kembali lagi dan mudah-mudahan saya berharap Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat dari perbincangan kita hari ini ya. Jadi bukan hanya sekedar mendapatkan pandangan atau garis besar atau view secara keseluruhan, tapi juga bisa segera mengambil keputusan. What should I do next? Beli rumah, investasi, ini saat yang tepat. Nah, tapi kan kalau dengerin Melanie aja rasanya kayak ada yang kurang ya, kalau bicara soal kapan saat yang tepat untuk membeli properti. Sekarang kita ke Pak Darmadi nih. Pak Ben dan juga Bu Maria juga masih bersama saya di sini. Pak Darmadi, saya rasa di sini banyak bapak-bapak yang akhirnya ngajak ibunya untuk join nih. Karena dari tadi Bu Maria juga bilang, Pak Ben bilang, Pak Darmadi bilang, bahwa wanita lah pengambil keputusan sekarang. Iya. Jadi jangan lupa ditarik ibunya untuk ikut nonton ya. Join sama kita ya Bapak Ibu sekalian. Pak Darmadi masih ada kah di sini? Yes. Ada. Yes, Pak Darmadi. Oke, baik. Semuanya sudah berkumpul lagi. Halo. Jadi sebenarnya, yes Pak. Saya bisa dengar, Pak Darmadi bisa dengar suara saya? Saya dengar suaranya. Oke, baik. Pak, kalau kita bicara kapan waktu yang tepat untuk membeli properti, untuk berinvestasi? Gimana Pak jawabannya seorang Pak Darmadi nih? Nah, ini kapan menjadi sesuatu yang sangat menarik ya. Paling gampang saya kasih contoh kayak begini. Kalau saya bisa bawa Anda ya, balik 20 tahun yang lalu di tahun 2000, kalau Melanie saya bawa nih, saya punya alat nih bawa Melanie bawa ke tahun 2000. Ini dan kayak pintu kemana sajanya Doraemon ya Pak? Iya, jadi saya bawa kembali di tahun 2000. Saya nanya, kalau kita dikasih kesempatan balik ke tahun 2000, kita melihat harga properti saat itu, kita beli nggak properti saat itu? Tahun 2000. Jadi kita 20 tahun ini balik nih. 20 tahun ke belakang, kita ngelihat harga properti. Pasti harga properti tahun 2000 kan jauh lebih murah dari sekarang kan ya. Kemungkinan besar kalau saya dikasih kembali waktu tahun 2000, saya akan beli properti. Karena saya tahu nih properti ini 20 tahun kemudian naiknya luar biasa begitu. Nah, hal yang sama juga kalau saya bisa bawa Melanie back to the future, tahun 2030. Jadi kalau kita berada di tahun 2030, kita nanya, mau nggak beli properti di tahun 2020? Jawabannya pasti mau. Kenapa? Karena kita di 2030 sadar juga harga propertinya tambah lebih mahal begitu. Jadi singkat kata, artinya kapan waktu terbaik properti adalah ketika you punya kesempatan, you beli. Karena harga properti akan terus bergerak naik. Itu cara berpikirnya. Nggak usah pusing-pusing. Nanya orang aja. Kalau saya kasih kamu waktu 10 tahun yang lalu, kamu mau beli properti nggak? Dia bilang, aduh kalau 10 tahun yang lalu gue beli deh. Kenapa? Harganya murah. Kenapa sekarang? Aduh sekarang udah lebih mahal. Nunggu lagi. Pasti lebih mahal. Jadi kalau ditanya kapan, Anda punya kesempatan saat ini, khususnya dengan kondisi kayak begini nih, you have to buy. Kalau Anda nggak beli, kereta itu akan bergerak dan mungkin Anda akan ketinggalan kereta. Oke, Pak, saya baca artikel juga, Pak. Katanya ini kalau orang Indonesia trennya adalah menabung dulu untuk membeli rumah. Apakah benar seperti itu? Oh, menabung dulu untuk beli rumah. Jadi dia nabung ke bank gitu maksudnya ya? Iya, dia kumpulin dulu uangnya, baru dia berani untuk beli rumah. Kalau orang selalu berpikir kayak begitu tuh kadang-kadang akhirnya nggak pena beli-beli juga. Dan kadang-kadang belinya pada waktu yang salah juga. Nah sekarang waktunya sudah bagus. Ya? Iya, waktunya sudah bagus. Ngapain naruh uang di bank gitu ya? Naruh aja uang langsung ditanda jadi, harganya sudah naik kok. Itu betul. Kalau itu betul kalau nggak ada KPR. Iya. Kalau nggak ada fasilitas KPR itu betul. Benar. Sekarang KPR udah ada. Ya. Anda dengan tingkat bunga seperti begitu sebenarnya kita banyak diuntungkan sama bank ya. Dengan jangka waktu yang panjang, suku bunga yang rendah ya. Ini sangat menarik sekali nih kita dikasih kesempatan untuk suku bunga seperti itu. Bayangin nih kalau Anda adalah pebisnismen, Melanie, Anda pebisnismen, Anda mau pinjam uang di bank untuk mau danain Anda punya bisnis. Saya sangat yakin bunganya sangat besar. Tidak seperti bunga KPR seperti begini gitu ya. Jadi kalau Anda mau invest, Anda mau dagang properti begitu ya, Anda mau collect properti, ya Anda mesti menggunakan KPR itu untuk bisa membuat harga investasi Anda meningkat nanti ke depan. Baik Pak Ben. Berarti sekarang memang masyarakat sangat dimudahkan ya Pak ya. Udah suku bunganya sangat rendah, cara bayarnya juga banyak sekali pilihannya, banyak sekali promo yang diberikan juga kepada masyarakat gitu ya Pak. Iya betul. Betul. Artinya jadi kalau ini adalah kalau case tadi itu yang orang mau nabung dulu baru beli rumah itu betul Pak Darmadi itu. Saya melihat sendiri ya. Jadi itu nggak kekejar. Nggak kekejar tadi. Jadi misalkan dia mau beli rumah yang 1 miliar, dia kumpulin. Pas kekumpul 1 miliar,
tahun depannya harganya itu udah 1,5. Celaka lah Pak. Celaka. Wah, iya. Jadi nggak usah nunggu lagi, seperti Pak Darmadi bilang tadi ya Pak Ben ya, begitu Anda punya kesempatan untuk membeli rumah, untuk investasi di properti, lakukanlah sekarang juga. Dan ini menurut saya memiliki rumah itu sebuah keputusan yang agung ya. Apalagi kalau kita suami istri ya. Saya ngalamin sendiri. Jadi kadang-kadang kita tuh secara melihat ke depan tuh duit kita nggak cukup kayaknya, berat gitu loh. Tapi begitu kita ambil keputusan beli rumah, rezeki itu datang. Iya benar. Itu banyak dialami oleh teman-teman. Jadi kan ini keputusan agung ya. Karena kita kan nantinya membangun bahtera rumah ya, rumah tangga kan. Rumah tangga itu ada rumahnya ya. Nggak mungkin orang berumah tangga tanpa rumah. Gitu. Itu Pak Ben itu benar sekali itu. Ketika saya mengambil KPR saya yang pertama, istri saya mengatakan pada saya tambah rajin kerja dan tambah serius. Pasti. Karena ada tuntutan Pak. Iya, karena udah punya beban Bu. Ya, karena udah punya beban ya. Beban yang positif ya. Dan yang doain banyak ya. Istri doain, orang tua kita juga pasti bangga ya karena anaknya udah bisa beli rumah ya. Pasti dia doain juga. Jadi suatu perbuatan yang banyak doanya pasti nanti akan mulus gitu. Amin. Khususnya untuk anak muda juga ya. Saya masih ingat ketika saya pacaran ya sebelum menikah gitu ya, ketemu calon mertua gitu ya. Pertanyaannya nggak jauh-jauh banget sih. Sekolah lulus dari mana gitu kan ya. Udah punya kerjaan belum ya? Punya rumah enggak? Kalau nggak punya rumah kan gengsi saya gitu kan ya. Jadi kalau kita ketemu mertua tuh agak pede gitu ya. Jadi jangan Anda capek-capek pacaran cari yang cantik, nggak punya rumah, ditolak nanti ya. Sayang nanti itu ya. Jadi kredibilitas Anda mesti dibangun juga itu. Nah, punya properti itu adalah kredibilitas yang baik. Sama ini Pak, mungkin mesti dipikirin juga untuk keluarga yang sekarang sudah punya anak, mungkin udah beranjak dewasa. Ini pengalaman saya pribadi dengan suami saya gitu. Apalagi yang punya anak cowok, mulai dipikirkan suatu waktu nih anak kita ini udah mau menikah. Kalau sudah mau menikah ini kan masih culture-nya orang Indonesia, seorang suami mesti menyediakan rumah buat istri dan pasangannya. Nah itu juga harus dipikirkan sebenarnya untuk para orang-orang tua muda ya. Bagaimana kalau dia sudah punya rumah, terus dia mau investasi untuk siapa. Nah, baik itu mungkin nanti suatu saat anaknya mau sekolah di mana. Nah, terus terang kalau ini ada satu penyesalan di diri saya. Anak saya ternyata sekarang kuliah di Bandung gitu. Dari dulu nggak kepikiran nih misalnya, wah saya harus misalnya beli investasi di sini gitu ya. Tapi untungnya kalau saya dengan suami saya waktu itu yang bilang, kita punya 2 anak laki nih. Suatu saat dia keluarga, saya nggak mau nih ninggalin nanti dia udah nikah harus punya rumah. Nah itu jadi dulu kita ya memang mencicil. Nah, sama seperti dan waktu itu saya juga yang nge-push suami saya. Kadang ini tapi duitnya nggak cukup. Udah percaya pasti bisa juga akhirnya. Iya. Jadi memang harus dicemplungin dulu gitu ya Bu ya. Harus. Oke. Nah, sekarang saya ingin bertanya mengenai shifting, adanya perubahan dari tren masyarakat untuk pencarian rumah. Kan tadi Bu Maria juga sudah menjelaskan di segmen pertama ya. Sekarang semuanya jadi melalui digital. Tadinya orang harus datang ke site, harus datang ke show unit. Sekarang jadinya harus lewat digital. Mau nggak mau, bukan hanya milenial saja nih yang harus bisa melek digital, tapi angkatan-angkatan di atasnya pun juga harus mengerti digital sekarang.